Halo, selamat siang saudara-saudara sekalian. Berjumpa lagi bersama saya dengan Laus Deo. Puji Tuhan, hari ini saya sedang di Yogyakarta, tepatnya di STTII, Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia, Yogyakarta, untuk mengikuti satu mata kuliah, yaitu mata kuliah metode riset, yang adalah salah satu syarat dalam penulisan tesis atau tugas akhir program pasca sarjana. Hari ini saya masih komentari tentang salah satu pengguna akun TikTok, yaitu seorang hamba Tuhan katanya, yang juga pernah saya komentari di sosial media dan sudah saya posting TikTok. Dia yang mengklaim dirinya nabi dan yang diutus oleh Tuhan bagi Indonesia untuk menyuarakan kebenaran bagi Indonesia, dan juga dia yang menyatakan bahwa dia adalah orang yang paling banyak melakukan mujizat, dan juga bahkan lebih rasisnya lagi, dia memberikan tantangan bagi para hamba-hamba Tuhan yang mengatakan bahwa seseorang hamba Tuhan itu dikatakan hamba Tuhan kalau dia dapat melakukan mujizat. Itu adalah tanda bukti kalau dia seorang hamba Tuhan. Tapi kalau dia tidak bisa membuktikannya dengan tanda mujizat, berarti dia bukan hamba Tuhan menurut dia. Nah, oleh karena itu, untuk mengomentari pernyataan tersebut, saya cantumkan satu video, ya, dari video singkat tentang khotbah dari Bapak Pendeta David Tong, PhD, tentang mujizat sejati dan verifikasi empiris, yang dimana di dalam cuplikan video ini Bapak Pendeta David Tong memberikan pernyataan bahwa semua mujizat yang dijelaskan, yang dicatat di dalam Alkitab itu dapat diverifikasi secara empiris. Oleh sebab itu, selamat menyaksikan videonya. Saya bukanlah orang yang tidak percaya mujizat terjadi. Ada orang yang bertanya sama saya, apakah kamu tidak percaya bahwa mujizat itu bisa terjadi? Saya katakan, saya percaya, tapi saya tidak percaya mujizatmu adalah mujizat. Saudara, dalam pemikiran saya, saudara, semua mujizat belum tentu bisa kita buktikan atau kita jelaskan bagaimana itu terjadi. Namanya juga mujizat, saudara. Tidak ada yang namanya hukum alam bisa mungkin menjelaskan. Tapi saya katakan, banyak sekali saya katakan, ketika mujizat sudah terjadi, pasti bisa diverifikasi. Coba cari dalam seluruh Alkitab, mujizat apa yang terjadi yang nggak bisa diverifikasi, saudara. Ketika Elia naik ke surga atau naik ke langit, itu adalah suatu hal yang diverifikasi secara empiris oleh Elisa. Dia melihat Elia naik ke surga, ke langit. Soalnya ketika Tuhan merubah air menjadi anggur, kita tidak bisa menjelaskan bagaimana cara itu terjadi, air bisa menjadi anggur. Tapi ketika mujizat sudah terjadi, saudara, pasti bisa diverifikasi. Bawa anggur tersebut ke lab, pasti ada senyawa kimia daripada anggur di dalamnya, saudara. Ketika Lazarus dibangkitkan, waktu banyak orang yang membuktikan verifikasi empiris melihat Lazarus bangkit, bisa pegang tubuhnya dan seterusnya. Tidak bisa dijelaskan bagaimana dia dibangkitkan, tapi setelah terjadi mujizat tersebut harus bisa diverifikasi. Ketika Yesus Kristus bangkit, setelah itu ada 500 orang sekaligus yang melihat dia. Itu verifikasi empiris, saudara. Bahkan Thomas demand suatu verifikasi empiris. Saya mau mencucukkan jariku ke dalam lubang pakunya dan memasukkan tanganku ke dalam lubang daripada sampingnya. Dan Tuhan ketika menampakkan diri depan Thomas, dia memberikan izin bagi Thomas untuk melakukan verifikasi empiris. Nah, omong kosong kalau sekarang mujizat terjadi tapi tidak bisa dibuktikan secara empiris. Tidak perlu dibuktikan secara empiris, harus diterima dengan iman. Itu omong kosong, saudara, bagi saya. Paling tidak, kalau saya tidak bisa menjelaskan bagaimana itu terjadi, paling tidak bisa diverifikasi hasilnya di dalam laboratorium, saudara. Kalau kita tidak menjadi orang Kristen yang mendikotomikan iman dan ilmu pengetahuan, itu bodoh sekali. Saya percaya ilmu pengetahuan juga adalah sesuatu yang Tuhan berikan pada kita, supaya kita bisa beriman lebih kepada Dia. Tidak harus dipertentangkan, tidak harus dibuat dikotomi, saudara. Saya banyak kesal, saudara, dengan orang-orang yang terlalu gampang menerima perkataan mujizat dan seterusnya. Bahkan sekarang ketika transubstantiation, ketika suatu perjamuan kudus, mereka mengatakan bahwa substansi daripada roti sudah berubah menjadi daging. Saya tidak bisa menjelaskan hal tersebut, tapi kalau itu terjadi, ya bawa saja rotinya ke lab, buktikan ada substansi daging, konsubstansi dan seterusnya. Benar kalau ada physical presence pada tubuh Kristus dan darah Kristus, buktikan di dalam laboratorium, itu ada. Kalau tidak, saudara-saudara sedang mempermainkan iman daripada orang, saudara. Di sini, saudara, saya bukannya tidak percaya mujizat terjadi. Saya percaya mujizat, bahkan definisi saya mengenai mujizat lebih dari banyak orang. Banyak orang menganggap bahwa mujizat itu hanyalah sesuatu yang terjadi ketika Tuhan berintervensi
Saudara, kalau Tuhan berintervensi adalah definisi dari mujizat. Segala sesuatu dalam hidup kita, Tuhan itu berintervensi. Bahkan bisa bangun pagi hari ini pun, bernafas pun adalah Tuhan berintervensi. Kapan Tuhan tidak berintervensi, saudara? Agar dengan jelas mengatakan firman itu menopang seluruh dunia ini. Kapan dia tidak berintervensi? Hal yang paling reguler, yang paling sepele pun adalah intervensi daripada Tuhan. Itu adalah mujizat, miraculous bagi saya, saudara. Terus saya katakan bahwa saya tidak percaya mujizat itu omong kosong. Saya tidak percaya bahwa mujizat yang kau klip sebagai mujizat adalah suatu mujizat, itu saya tidak percaya. Kalau benar terjadi, penyembuhan terjadi, buktikan secara medis. Sebelum mujizat dilakukan, orang itu memang ada kesulitan atau penyakit medis, dibuktikan secara medis. Setelah mujizat itu dijadikan atau kesembuhan dilakukan, buktikan benar-benar sembuh secara medis. Siapa yang berani menerima tantangan ini? Nah, saudara-saudara sekalian, setelah melihat video tadi, apa yang terlintas dalam benak dan pikiran saudara? Bagi saya secara pribadi, kalau kita hanya berfokus pada mujizat dan dia adalah hamba Tuhan karena dapat melakukan mujizat, maka sesuai dengan pernyataan hamba Tuhan tadi, mujizat itu harus dibuktikan secara empiris. Karena semua mujizat yang dilakukan oleh Yesus pun akan yang dilakukan oleh para nabi, para pendahulu dalam Alkitab, itu dapat dibuktikan, dapat diverifikasi secara empiris. Baik Elia naik ke surga, Yesus melakukan pernikahan di Kana di Yohanes pasal 2. Jadi saya berharap ketika saudara-saudara menonton video ini, Stop, jangan terlalu bangga dengan dirimu yang bisa melakukan mujizat. Kalau itu untuk kemuliaan diri sendiri, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi berbanggalah ketika kamu dapat melakukan mujizat, itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi ingat, itu harus dapat diverifikasi dan dibuktikan secara empiris. Apakah saya percaya tentang mujizat? Maka jawaban saya adalah saya percaya bahwa mujizat itu ada. Apa saya percaya mujizat itu ada? Karena saya percaya dan ikut Tuhan, bukan karena mujizat. Tapi saya percaya kepada Yesus karena dia menyelamatkan saya dari lumpur dosa yang mematikan itu. Sehingga saya boleh ada sekarang. Sebagaimana saya ada, semua karena anugerah Tuhan saja. Bukan hanya sebatas mujizat, tapi saya ada hari ini semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan saja. Terpujilah Allah Tritunggal, Allah yang kudus, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang Maha Kudus itu. Dan biarlah Allah Tritunggal yang akan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Soli Deo Gloria, salam damai kasih Kristus dari Yogyakarta. Laus Deo sampaikan. Salam, Tuhan Yesus memberkati.